Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 6, di mana kali ini Dr. Murphy memimpin operasi lagi, namun kali ini dirinya harus bertengkar dengan salah satu suster. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Melendez dan Dr. Park sedang menangani seorang pasien wanita yang bernama Patty. Patty ditemani oleh suaminya yang bernama Andre dan terlihat mereka berdua sangat mencintai satu sama lain. Di sini kita diperlihatkan Patty yang baru hamil sekitar 6 bulan dan di dalam perut Patty terdapat sebuah tumor yang sangat dekat dengan rahim. Dr. Melendez menjelaskan jika dirinya akan melakukan pembedahan pada Patty untuk membuang tumor itu dan sekitar 6 bulan masa pemulihan maka Patty sudah dapat pulang. Dr. Melendez juga menjelaskan jika setelah tumor itu dibuang maka Patty akan dapat melahirkan secara normal. Tentu mendengar hal itu, Patty dan Andre sangat senang karena tumor Patty dapat diangkat dan bayi mereka dapat diselamatkan. Akhirnya, Patty pun dilakukan operasi oleh Dr. Melendez yang ditemani oleh Dr. Park dan Dr. Resnick. Namun saat melakukan pembedahan ternyata tumornya bukan hanya dekat dengan rahim, tetapi telah menutupi arteri pada uterus Patty. Hal ini membuat para dokter hanya bisa membuang tumor itu setelah bayi itu dikeluarkan dari perut Patty, sehingga Patty tidak mungkin untuk melahirkan normal. Sehingga para dokter memutuskan untuk menutup kembali perut dari Patty dan akan mengeluarkan bayinya 2 bulan lagi sekalian mengangkat tumor dari Patty. Para dokter memutuskan 2 bulan lagi karena setelah 2 bulan lagi maka umur bayi sudah 8 bulan dan bayi sudah cukup kuat untuk hidup di luar kandungan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park menemui Patty dan Andre untuk menjelaskan rencana mereka mengeluarkan bayi Patty pada 2 bulan mendatang sekaligus mengangkat tumor Patty. Namun saat Dr. Park sedang menjelaskan tiba-tiba saja tekanan darah Patty menurun dan mulai tak sadarkan diri. Dr. Park langsung memberikan pertolongan pertama dan setelah itu langsung menemui Dr. Resnick dan Dr. Melendez. Para dokter menyimpulkan jika tumor pada Patty ternyata menyerap darah dengan sangat cepat sehingga mereka harus cepat melakukan pembedahan lagi untuk mengeluarkan tumor tersebut. Tentu saja jika mereka mengeluarkan tumor itu sekarang maka mereka juga akan mengeluarkan bayi Patty sekarang karena tumor itu menempel pada arteri uterus. Jika hal ini dilakukan, maka bayi hanya berada di dalam perut sekitar 6 bulan dan otomatis bayi akan prematur. Namun ternyata Dr. Melendez merasa sangat yakin jika dirinya dapat mengangkat tumor itu tanpa harus mengeluarkan bayi. Dr. Melendez pun akhirnya menemui Dr. Lim untuk meminta persetujuan atas operasi yang beresiko tinggi itu. Dr. Lim tentu menolak hal itu karena jika gagal maka Patty dan bayinya akan mati. Namun Dr. Melendez terus meyakinkan Dr. Lim sehingga Dr. Lim menyetujuinya. Dr. Melendez pun akhirnya menemui Patty dan Andre dan menjelaskan pilihan yang bisa diambil oleh Patty dan Andre. Pilihan pertama yaitu mengangkat tumor dan mengeluarkan bayinya dengan resiko bayi akan lahir prematur tapi Patty dijamin selamat. Pilihan kedua yaitu mengangkat tumor tanpa mengeluarkan bayi namun pilihan ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan jika gagal maka Patty akan mati. Tentu Andre memilih pilihan yang pertama karena dirinya tidak mau jika Patty mati. Namun Patty sangat kekeh memilih pilihan yang kedua karena dirinya ingin menyelamatkan bayi yang ada di dalam perutnya. Akhirnya Andre yang tidak punya pilihan lain menuruti kemauan Patty dan berusaha menyemangati Patty. Akhirnya Patty pun dilakukan operasi oleh Dr. Melendez yang ditemani oleh Dr. Resnick dan Dr. Park. Namun operasi itu berjalan tidak sesuai rencana yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada Patty. Para dokter berusaha menyelamatkan Patty, namun Patty tetap tidak dapat diselamatkan. Dr. Melendez yang mengetahui Patty telah mati memutuskan untuk mengeluarkan bayinya karena hanya itu satu-satunya cara agar bayinya tetap hidup. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez menemui Andre. Dr. Melendez menjelaskan semuanya kepada Andre dan terlihat Andre sangat sedih mendengarnya. Dr. Melendez pun mengantar Andre untuk melihat bayi dari Andre dan tentunya bayi itu lahir secara prematur. Dr. Melendez terlihat sangat menyesal karena telah menawarkan operasi yang sangat berbahaya itu kepada Andre dan Patty. Dr. Lim sebagai pacar rahasia Dr. Melendez hanya bisa menemani Dr. Melendez melewati kesedihannya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang melakukan latihan untuk memimpin operasi pengangkatan usus buntu bersama dengan beberapa para suster dan Dr. Resnick. Namun saat Dr. Murphy sedang latihan memimpin operasi, tiba-tiba saja Dr. Andrews datang.
Dr. Andrews terlihat sangat heran karena banyak para suster yang membantu Dr. Murphy hanya untuk latihan memimpin operasi padahal banyak pasien yang harus dilakukan perawatan. Dr. Andrews menyuruh para suster untuk kembali melakukan perawatan kepada pasien dan meminta agar Dr. Murphy melakukan latihan memimpin operasi sendiri. Dr. Murphy menolak hal itu dan meminta para suster untuk tetap membantunya melakukan latihan memimpin operasi karena semua itu adalah perintah dari Dr. Lim. Mendengar hal itu, Dr. Andrews hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk menemui Dr. Lim. Dr. Andrews merasa keputusan Dr. Lim saat ini benar-benar sangat memanjakan Dr. Murphy karena dokter residen lain seperti Dr. Brown dan Dr. Park tidak pernah mendapatkan latihan sebaik Dr. Murphy. Dr. Lim menjelaskan jika semua dokter residen memiliki kelemahannya masing-masing sehingga mereka semua harus mendapatkan latihan yang berbeda. Dr. Lim sangat yakin jika keputusannya untuk memberikan latihan yang maksimal kepada Dr. Murphy membuat Dr. Murphy bisa mengendalikan diri dan tidak membuat masalah di ruang operasi. Hal ini tentu dilakukan Dr. Lim mengingat jika pada episode sebelumnya Dr. Murphy yang tiba-tiba teriak-teriak tidak jelas dan meninggalkan ruang operasi saat menemukan sesuatu padahal pasien sedang dioperasi. Dr. Lim pun langsung meninggalkan Dr. Andrews. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Murphy masih melakukan latihan memimpin operasi bersama beberapa perawat dan Dr. Resnick. Saat sedang melakukan latihan, Dr. Murphy menceritakan jika Dr. Charlie pergi bersama teman-temannya minggu lalu sehingga Dr. Murphy tidak berkencan dengan Dr. Charlie minggu lalu. Salah satu suster yang bernama Hawks menyimpulkan jika sepertinya Dr. Charlie tidak menganggap Dr. Murphy adalah pacar karena Dr. Charlie tidak mengajak Dr. Murphy saat Dr. Charlie sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Dr. Murphy merasa jika dirinya tidak dianggap sebagai pacar oleh Dr. Charlie. Dr. Murphy yang sangat kecewa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan para suster dan Dr. Resnick. Ternyata Dr. Murphy pergi ke lab dan sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada Dr. Charlie tentang hubungan mereka. Dr. Park yang melihat Dr. Murphy sedang memperhatikan Dr. Charlie menyuruh agar Dr. Murphy langsung menemui Dr. Charlie. Namun Dr. Murphy masih belum berani berbicara kepada Dr. Charlie. Dr. Murphy langsung pergi dari tempat itu dan memutuskan menemui Dr. Glassman. Dr. Murphy menjelaskan semua yang ia pikirkan, termasuk perkataan Suster Hawks yang merasa jika Dr. Charlie tidak menganggap Dr. Murphy sebagai pacar. Tidak hanya itu, Dr. Murphy terlihat benar-benar menjadi sangat tidak fokus padahal sebentar lagi dirinya akan memimpin operasi. Dr. Glassman yang melihat Dr. Murphy yang gelisah mencoba menasihati Dr. Murphy dan mengatakan jika Dr. Murphy tidak boleh membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaannya. Dr. Glassman mengatakan jika saat Dr. Murphy sedang menggunakan seragam dokter, maka Dr. Murphy harus melupakan semua urusan pribadi. Dr. Murphy yang mendengar hal itu terlihat mulai tenang dan memutuskan untuk meninggalkan Dr. Glassman. Namun ternyata Dr. Murphy kembali ke lab dan kini dirinya memakai baju bebas karena dirinya ingin berbicara dengan Dr. Charlie. Dr. Resnick dan Dr. Brown yang melihat Dr. Murphy tentu merasa bingung karena Dr. Murphy memakai baju bebas saat jam kerja. Ternyata Dr. Murphy melakukan semua itu karena perkataan Dr. Glassman yang mengatakan jika saat menggunakan seragam dokter harus melupakan semua urusan pribadi. Dr. Murphy menyimpulkan jika selama dirinya memakai baju bebas maka dirinya boleh membicarakan masalah pribadi. Namun saat Dr. Murphy sudah siap ingin berbicara kepada Dr. Charlie, tiba-tiba saja Dr. Brown menahannya dan mengatakan jika dirinya telah berbicara dengan Dr. Charlie. Dr. Brown menjelaskan jika Dr. Charlie dan Dr. Murphy hanya salah paham saja dan mengatakan jika Dr. Charlie minggu lalu tidak jadi pergi bersama teman-temannya. Dr. Murphy yang mendengar hal itu mulai agak tenang dan langsung pergi ke ruang operasi untuk memimpin operasi. Saat Dr. Murphy telah pergi, Dr. Brown memberitahu kepada Dr. Resnick bahwa sebenarnya dirinya tidak pernah berbicara kepada Dr. Charlie. Dr. Brown melakukan semua itu agar Dr. Murphy bisa tenang dalam memimpin operasi dan tidak memikirkan masalahnya dengan Dr. Charlie. Dr. Resnick yang mendengar hal itu meminta agar Dr. Brown berbicara kepada Dr. Murphy jika Dr. Brown telah berbohong saat Dr. Murphy telah selesai memimpin operasi. Dr. Resnick pun langsung meninggalkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang ingin memimpin operasi dibantu oleh Dr. Brown dan beberapa para suster serta diawasi oleh Dr. Andrews. Operasi berjalan dengan sangat lancar dan usus buntu pun telah dapat diangkat dengan sangat sempurna. Dr. Murphy pun mulai ingin menutup luka pasien dan meminta perawat Hawks untuk mengambilkan alat penjepit. Namun saat perawat Hawks memberikan alat penjepit, Dr. Murphy tidak mau menerimanya karena Dr. Murphy menganggap perawat Hawks salah dalam memberikan alat penjepit tersebut. Perawat Hawks yang mendengar hal itu merasa jika yang dilakukan sudah benar dan sangat kesal dengan Dr. Murphy karena mempermasalahkan hal sepele. Tidak hanya itu, perawat Hawks juga membentak Dr. Murphy sambil mengeluarkan kata kasar. Dr. Murphy yang tidak terima dengan perkataan perawat Hawks meminta agar perawat Hawks untuk meninggalkan ruang operasi. Perawat Hawks yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang operasi.
Akhirnya operasi dilanjutkan tanpa perawat hoax dan tentu saja operasi itu tetap berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim sedang berbicara dengan Dr. Murphy dan mempertanyakan masalah Dr. Murphy yang telah mengusir perawat hoax dari ruang operasi. Dr. Murphy menjelaskan jika dirinya mengusir perawat hoax karena perawat hoax tidak memberikan alat penjepit dengan benar, yaitu dengan sudut 45 derajat. Menurut Dr. Murphy, dengan sudut 45 derajat membuatnya tidak harus menekuk pergelangan tangannya terlalu banyak. Tentu mendengar hal itu, Dr. Lim merasa semua itu hanya omong kosong dan meminta agar Dr. Murphy meminta maaf kepada perawat hoax. Dr. Murphy menolak hal itu karena Dr. Murphy merasa jika dirinya benar dan perawat hoax lah yang salah. Dr. Lim menjelaskan jika semua kesalahan yang ada di dalam ruang operasi adalah kesalahan dokter yang memimpin operasi, yaitu Dr. Murphy. Dr. Murphy yang tidak ada pilihan lain akhirnya menuruti perintah Dr. Lim untuk meminta maaf kepada perawat hoax dan langsung meninggalkan Dr. Lim. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui perawat hoax. Dr. Murphy menjelaskan kedatangannya jika dirinya diperintahkan Dr. Lim untuk meminta maaf kepada perawat hoax. Namun ternyata Dr. Murphy bukanlah meminta maaf, melainkan mengajarkan perawat hoax cara memberikan alat penjepit yang benar. Tentu perawat hoax sangat kesal dan langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Lim yang mengetahui hal itu langsung menemui Dr. Murphy. Dr. Lim terlihat sangat kesal dengan Dr. Murphy dan sangat bingung kepada Dr. Murphy yang tidak mau meminta maaf kepada perawat hoax. Dr. Murphy menjelaskan jika dirinya tidak mau meminta maaf karena dirinya merasa sangat benar. Menurut Dr. Murphy, perawat hoax lah yang harus diberikan pengetahuan bagaimana cara memberikan alat penjepit yang benar. Dr. Lim yang awalnya sangat memanjakan Dr. Murphy mulai kehabisan kesabaran dan mengatakan jika Dr. Murphy tidak mau meminta maaf kepada perawat hoax, maka Dr. Murphy akan dipecat. Dr. Murphy yang tidak punya pilihan lagi mengakui kesalahannya dan berjanji akan meminta maaf kepada perawat hoax. Dr. Lim pun langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy pun langsung menemui perawat hoax dan kali ini Dr. Murphy benar-benar minta maaf. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown menemui Dr. Murphy dan mengatakan jika Dr. Brown telah berbohong tentang perkataannya tentang Dr. Charlie yang pergi bersama teman-temannya. Dr. Murphy yang mendengar hal itu langsung menemui Dr. Charlie untuk menanyakan kenapa Dr. Charlie tidak mengajak Dr. Murphy untuk berkumpul dengan teman-teman Dr. Charlie. Dr. Charlie menjelaskan jika dirinya hanya takut jika Dr. Murphy tidak merasa nyaman dengan teman-temannya. Dr. Charlie yang melihat Dr. Murphy sangat kecewa karena tidak diajak berkumpul bersama teman-temannya akhirnya meminta maaf. Tidak hanya itu, Dr. Charlie sangat-sangat meminta maaf karena tidak bisa menjadi pacar yang baik untuk Dr. Murphy. Dr. Murphy mendengar hal itu langsung sangat senang karena Dr. Charlie menyebut Dr. Murphy sebagai pacar. Does that mean I'm your boyfriend? You are. I forgive you. Ternyata yang membuat Dr. Murphy gelisah bukanlah karena Dr. Charlie tidak mengajak Dr. Murphy berkumpul dengan teman-temannya, melainkan Dr. Charlie belum pernah mengatakan Dr. Murphy adalah pacarnya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!